Saya Ali Wijaya, mahasiswa Universitas Ciputra batch ke-20. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan terkait mid exam mata kuliah Entrepreneurial Project 1. Dimulai dari Business Model Canvas atau disingkat BMC. Apa itu BMC? BMC merupakan business plan yang formatnya diinovasi menjadi hanya satu halaman yang dibagi menjadi 9 blok. Masing-masing berisi 9 elemen esensial untuk merencanakan startup maupun business development. Saya akan menjelaskan ke-9 komponen tersebut, mulai dari customer segment. Customer segment merupakan segmen dari customer yang dituju oleh suatu organisasi. Dan ini menjadi acuan desain dan pelaksanaan sebuah bisnis. Customer segment dari toko mas pojok adalah B2C, yaitu customer kelas menengah ke bawah yang karakteristiknya relatif sensitif terhadap harga, dan customer B2B atau ke instansi pemerintahan terkait program tabungan emas. Tapi untuk customer segment yang kedua, sifatnya masih planning. Selanjutnya, value proposition. Value proposition merupakan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan dari customer yang dituju di blok customer segment. Ada 4 value yang ditawarkan dari toko mas pojok untuk customer. Yang pertama, price, yaitu memiliki tingkatan harga yang beragam karena terkait kebutuhan customer. Yang kedua, newness, yaitu garansi pasang mata seumur hidup. Yang ketiga, customization, melayani kustomisasi perhiasan, khususnya cincin untuk pernikahan berbahan emas. Yang terakhir adalah performance, terkait ketahanan warna perhiasan. Komponen selanjutnya adalah channel. Channel menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan menyampaikan penawaran value-nya ke segmen yang dituju. Dalam hal ini bisa mencakup saluran komunikasi, saluran distribusi, dan saluran penjualan. Untuk saat ini, channel dari toko mas pojok masih menggunakan direct sales, yaitu penjualan langsung ke konsumen di store. Kedepannya akan menambahkan indirect sales melalui media online shop atau web, meskipun masih planning. Komponen selanjutnya adalah customer relationship. Ini adalah cara perusahaan berinteraksi dengan segmen yang dituju. Toko mas pojok menggunakan cara dengan pemberian membership program, diwujudkan dengan pemberian kartu member, tentu dengan fasilitas-fasilitas tertentu yang bisa didapatkan oleh member. Kemudian pemberian hadiah, ini berlaku untuk semua, baik member maupun non-member, tetapi tetap ada keistimewaan bagi pemegang kartu member. Kemudian garansi pasang mata seumur hidup. Selanjutnya adalah block revenue stream. Revenue stream merupakan bagaimana sistem aliran pemasukan dan sistem penentuan harga dari semua kegiatan di blok value proposition dan key activities. Beberapa cara untuk menghasilkan aliran pemasukan di revenue stream, khususnya toko mas pojok, yaitu dengan penjualan barang langsung kepada konsumen, biaya jasa kustomisasi, dan biaya maintenance perhiasan. Selanjutnya adalah key activities. Key activities merupakan aktivitas utama untuk mengoperasikan bisnis.
Key activities dari toko Mas Pojok yaitu transaksi jual beli perhiasan bisa dibagi menjadi dua, yaitu transaksi pembelian dan juga transaksi buyback. Selanjutnya, pelayanan maintenance perhiasan berlaku untuk internal atau manajemen toko dan juga berlaku untuk customer. Namun dengan tujuan yang berbeda. Untuk customer, toko mengharapkan profit. Apabila ditujukan untuk internal, hanya untuk maintenance, permajaan dari perhiasan atau barang. Activities yang terakhir yaitu pengadaan, pemilihan, penyimpanan perhiasan terkait manajerial barang. Komponen selanjutnya adalah key resource, mendeskripsikan sumber daya yang paling penting yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Key resource yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan toko emas pojok, dibutuhkan yang pertama adalah modal. Karena sumber uang, karena modal yang dibutuhkan untuk mendirikan suatu toko perhiasan relatif besar. Kemudian lokasi. Lokasi menentukan target dari penjualan. Akibatnya mempengaruhi omset dan juga profit. Selanjutnya adalah SDM. Perhiasan identik dengan wanita. Sehingga sumber daya yang dipekerjakan relatif lebih banyak wanita daripada pria. Kemudian alat elektronik. Beberapa alat elektronik dibutuhkan dalam mengoperasikan toko, yaitu ada timbangan elektronik, ada komputer, ada lampu penerangan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bangunan, baik bangunan sewa maupun bangunan tetap yang sifatnya kuat, susah untuk dibobol. Selanjutnya adalah transportasi, yang terakhir adalah legalitas. Kemudian selanjutnya adalah key partnership. Key partnership adalah partner utama dari luar organisasi yang sangat dibutuhkan untuk beroperasi. Key partner dari toko Mas Pojok ada bank atau sebagai sumber modal, ada notaris, ada jasa maintenance, dan juga ada supplier, baik supplier perhiasan maupun hadiah. Dan komponen yang terakhir adalah cost structure, merupakan blok yang mendeskripsikan semua pembiayaan operasional di 7 blok lainnya, yaitu di blok Key Partner, Key Activities, Key Resource, Value Proposition, Customer Relationship, Channel, dan Customer Segment. Cost structure ada fixed cost dan juga ada variable cost. Fixed cost diambil dari operasional, sedangkan variable cost diambil dari gaji, biaya maintenance pihak ketiga, biaya kustomisasi pihak ketiga, dan belanja perhiasan dan hadiah. Selanjutnya adalah Lean Canvas. Lean Canvas merupakan template rencana bisnis yang dapat membantu memecah ide supaya lebih mudah dibaca dan dipahami. Metode Lean Canvas dikembangkan dan diadaptasi dari bisnis model Canvas. Sehingga, secara struktur, Lean Canvas juga mengadopsi BMC, tetapi disertai dengan beberapa perubahan. Lean Canvas lebih fokus pada masalah, solusi, parameter kunci, dan nilai kompetitif. Pada dasarnya, Lean Canvas memang ditujukan untuk pengusaha agar lebih sederhana dan jelas dalam membuat ide tentang bisnis. Terdapat 9 komponen dari Lean Canvas karena Lean Canvas menginduk pada BMC. Yang pertama, Customer Segment. Customer Segment berbicara mengenai segmen yang akan dituju.
Customer segment dari toko Mas Pojok ada stakeholder, owner, pegawai, customer, konsumen, dan supplier. Komponen kedua, problem. Problem diisi dengan masalah paling besar dari 3 masalah prioritas yang dihadapi bisnis dan harus segera diselesaikan. Terdapat 3 problem prioritas. Yang pertama, manajemen terlalu fleksibel atau tidak adanya SOP. Yang kedua, perubahan warna barang yang terlalu cepat. Yang ketiga, stok barang habis sewaktu-waktu. Sehingga dengan adanya problem ini membuat toko mencari solusi. Solusi ditulis di komponen solution, didapat dari rincian masalah yang sudah teridentifikasi. Dari problem tersebut, menemukan solusi. Yang pertama, membuat SOP dan komputerisasi. Yang kedua, mengatur manajemen stok barang. Yang ketiga, memprediksi stok barang. Komponen selanjutnya adalah unique value proposition. Komponen ini berada di tengah karena merupakan bentuk titik temu apa yang akan ditawarkan dan apa yang akan diminta konsumen. Nilai ini harus mencerminkan apa yang dimiliki bisnis, sehingga perlu dipikirkan apa yang membuat produk berbeda dari kompetitor yang sama-sama bertujuan memecahkan masalah yang sama. Unique value proposition dari Lean Canvas toko Mas Pojok ada 3. Cost reduction, menemukan jumlah barang yang tidak terjual. Ada performance, pelayanan lebih cepat karena SOP. Ada getting the job done. Ada yang manajemen yang baik, semua berjalan secara sistematis. Selanjutnya adalah channel, merupakan cara yang ditempuh perusahaan dalam memasarkan produk. Hanya ada satu channel, yaitu direct channel, dengan komunikasi langsung ke pegawai, meeting, maupun briefing. Selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream yang didapat yaitu biaya barang tertahan menjadi kecil, biaya maintenance menjadi lebih kecil, omset dan laba meningkat. Selanjutnya adalah cost structure, menggambarkan anggaran yang diperlukan supaya bisnis mampu berjalan baik untuk menghadapi problem dan solution. Ada komponen fixed cost, yaitu operasional komputer, dan juga ada komponen variable cost, gaji, biaya maintenance pihak ketiga, dan biaya belanja stok perhiasan. Selanjutnya adalah key metric, untuk mengetahui apakah bisnis berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ada 3 indikator. Yang pertama, barang yang tertahan menjadi berkurang 30%. Yang kedua, biaya maintenance menjadi berkurang. Yang ketiga, omset dan laba bersih meningkat 200%. Sedangkan komponen yang terakhir, yaitu unfair advantage. Komponen ini membicarakan keunggulan yang tidak dimiliki kompetitor. Lean Canvas toko Mas Pojok mengambil sudut pandang internal, di mana stakeholder sebagai customer dan owner di sini memiliki unfair advantage sebagai posisi tertinggi. Kemudian ada networking, kemudian experience. A few moments later. Selanjutnya adalah value proposition canvas.
Value proposition canvas merupakan kombinasi dari produk dan service yang menciptakan value untuk ditawarkan kepada customer segmen. Umumnya, value proposition canvas terdapat 6 komponen, di mana 3 komponen berada sisi kiri atau sebagai value map, sedangkan 3 komponen berikutnya ada di sisi kanan atau di sisi customer profile. 3 komponen di value map ada produk yang ditawarkan, ada gain creator, ada pain reliever. Sedangkan 3 komponen di customer profile ada pain, ada gain, ada job. Kita mulai membahas dari sisi customer profile. Sebaiknya untuk mengisi 3 komponen di sisi customer profile, lebih baik dilakukan observasi langsung terhadap konsumen. Komponen yang pertama yaitu job. Membahas hal apa yang pelanggan ingin lakukan dalam pekerjaan mereka. Dalam sudut pandang toko mas pojok, job dari customer adalah ke store, memilih produk, kemudian melakukan transaksi pembayaran, atau melakukan transaksi buyback. Setelah itu mendapat point reward ke dalam transaksi. Setelah itu mendapat barang dan hadiah dengan sisa point reward sebagai tabungan hadiah. Kemudian ada komponen gain. Gain adalah keuntungan yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam sudut pandang toko mas pojok, gain yang diinginkan oleh customer yaitu harga perhiasan yang murah, model bagus, kualitas bagus, warna tahan lama, dan potongan harga buyback yang rendah. Yang kedua, mendapatkan hadiah setiap selesai transaksi jual beli. Yang ketiga, mendapatkan diskon pembelian. Selanjutnya adalah pain. Pain merupakan hal apa yang mengganggu customer atau pelanggan. Ada 6 hal yang mengganggu customer dalam sudut pandang toko mas pojok. Yang pertama, harga perhiasan relatif mahal. Yang kedua, potongan buyback relatif tinggi. Yang ketiga, potongan harga permata yang besar. Yang keempat, kelengkapan model perhiasan. Yang kelima, ketahanan warna perhiasan. Yang keenam, pelayanan karyawan yang relatif jutek. 3 komponen berikutnya, dari sisi value map, ada produk atau layanan apa yang akan ditawarkan kepada customer. Produk yang ditawarkan adalah toko mas pojok, berinvestasi, bergaransi, dan berhadiah. Gain kreatornya, yang pertama, harga emas yang relatif stabil dapat menjadi investasi. Yang kedua, investasi yang paling mudah dicairkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Gain creator 1, 2, dan 3 menjawab gain dari customer profile nomor 1. Gain creator yang keempat, menabung hadiah pembelian, menjawab gain customer nomor 2. Dan yang kelima, garansi permata perhiasan, menjawab gain customer nomor 3. Komponen berikutnya adalah pain relief. Bagaimana produk toko mas pojok, berinvestasi, bergaransi, dan berhadiah bisa mengurangi pain dari customer. Pain reliever yang pertama
diferensiasi harga perhiasan untuk mengatasi harga perhiasan yang relatif mahal. Kemudian ada diferensiasi harga buyback perhiasan untuk mengatasi potongan buyback yang relatif tinggi. Kemudian ada garansi pasang mata 1 tahun, sehingga tidak ada potongan per mata. Kemudian yang keempat, pembaruan stok perhiasan setiap minggu untuk menjamin kelengkapan model perhiasan. Yang kelima, maintenance perhiasan di tempat yang kredibel, tentu dengan jaminan ketahanan warna yang lebih lama. Delivery yang terakhir, pelatihan dan sanksi bagi karyawan. Ini untuk menjawab pelayanan karyawan yang jutek. Value proposition canvas yang bagus adalah di mana value map dan customer profilnya ini fit. Apabila sudah fit, berarti menandakan bahwa value map yang ditawarkan kepada customer profile telah berhasil. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.